channel YouTube ini. Di video kali ini, aku ingin membahas mengenai HAM hukum demokrasi yang ada di Indonesia. Mari kita simak. HAM merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, bisa sangat erat kaitannya dengan kita di kehidupan kita sehari-hari itu sebagai warga negara Indonesia. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat orang tersebut menjadi melanggar hak. HAM, hukum, dan demokrasi sangat erat kaitannya dengan kita di kehidupan kita sehari-hari itu sebagai warga negara Indonesia. Kenapa begitu? Karena di Indonesia itu menjalankan negara yang berdemokrasi. Pada tahu nggak sih apa itu demokrasi? Jadi, demokrasi itu adalah segala hal yang ada di pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan itu dipusatkan kepada rakyat. Warga negaranya dari rakyat, pemimpinnya dari rakyat, aspirasi-aspirasinya dari rakyat, dan dijalankan juga oleh rakyat. Jadi, semua halnya itu dipusatkan kepada rakyat. Nah, dalam berdemokrasi itu kita perlu menjunjung yang namanya hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Jadi, hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Di setiap orang itu punya hak asasi manusia karena diberikan langsung oleh Tuhan sejak ia lahir. Maka hak asasi manusia itu sangat penting untuk dijalankan dan dipenuhi oleh tiap-tiap orang. Hak asasi manusia itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat hakiki dan tidak dapat dicabut. Apa maksudnya? Jadi, hak HAM itu telah ada sejak manusia ada di dunia ini, sejak manusia diciptakan. Hak itu telah melekat di dalam dirinya. Dan HAM ini tuh berlaku untuk seumur hidupnya. Sifat yang kedua adalah HAM itu bersifat universal. Artinya, HAM itu berlaku bagi semua orang. HAM itu dimiliki oleh semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya, latar belakangnya, agama, ras, pandangan politik, dan sebagainya. Pokoknya semua orang itu mempunyai hak asasi manusia itu. Yang ketiga, HAM juga bersifat tidak dapat dibagi. Kenapa begitu? Karena kan tadi setiap orang punya HAM-nya masing-masing ya. Jadi nggak bisa, oh HAM aku kasih ke dia deh, HAM dia nanti dikasih ke orang lain, itu nggak bisa. Karena setiap orang punya HAM-nya sendiri, hak asasinya masing-masing, jadi tidak bisa dibagi dan tidak bisa dicabut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai HAM, hukum, dan demokrasi, supaya teman-teman yang menonton ini bisa lebih paham dan bisa memaknai mengenai HAM, hukum, dan demokrasi. Jadi pengalaman ini terjadi sekitar saya SMP dahulu, di mana saat itu akan dilakukan pemilihan ketua kelas. Kan ketua kelas itu sangat wajib ya, sangat harus, sebenarnya tuh harus ada supaya kondisi kelas di saat itu tuh bisa berjalan dengan baik, tidak ada konflik, tidak menimbulkan masalah. Dan kalau ada masalah pun, ketua kelas bisa membantu untuk menanganinya. Jadi pemilihan pemimpin itu kan juga tidak hanya ada di negara saja, tetapi di kelompok-kelompok juga butuh. Saat saya SMP dulu, kebetulan saya dijadikan sebagai salah satu kandidat ketua kelasnya, dan sebagai kandidat pastikan saya memiliki hak untuk dipilih oleh teman-teman lainnya. Tetapi di samping itu, saya juga memiliki hak untuk memilih. Nah, ini yang sebenarnya harus ada ya kalau ada pemilihan seperti itu. Jadi walaupun kita sebagai salah satu kandidatnya, kita tetap hak kita untuk memilih atau hak suara kita itu tetap diberikan, dan kita pun harus menggunakan hak tersebut dengan baik. Dan saat itu saya menggunakan kesempatan itu dengan secara baik-baiknya. Saya tidak menggunakan kesempatan itu untuk membisikkan atau untuk meminta kepada orang lain, tolong pilih saya ya, nanti kamu kalau pilih saya berikan bla 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 bla. Tidak, saya tidak sama sekali dengan melakukan hal seperti itu, karena kalaupun kita dari awal sudah melakukan hal yang tidak jujur, itu nanti ke belakangnya akan terus melakukan hal-hal yang tidak jujur. Jadi nanti pekerjaan kita itu tidak ikhlas, kita selalu mengharapkan imbalan begitu. Dan dengan saya bersikap seperti itu, jadinya proses pemilihan ketua kelas bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Dan puji Tuhannya saya terpilih menjadi ketua kelas. Dan saya berusaha menggunakan kesempatan tersebut yang telah dipercayai oleh teman-teman kepada saya dengan sebaik-baiknya lagi. Karena pemimpin atau suatu ketua kelas itu kan akan memimpin suatu kelompok, akan mengkoordinir yang ada di dalamnya. Dimana kan pasti nggak cuma 1-2 kepala saja, jadi ada banyak kepala. Berarti ketua kelas itu harus bisa memimpin atau mengkoordinir itu tadi dengan secara baik, dengan adil dan bersikap sama rata. Dan hak tersebut bisa dibuktikan juga dengan terpilihnya kembali saya menjadi ketua kelas di kelas berikutnya. Nah, bila dilihat dari cerita saya tadi, itu kan akan sangat mudah bila kita melakukan HAM, memenuhi hak orang, dan kita melakukan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi kok di zaman sekarang ini di Indonesia masih saja ada orang yang melanggar HAM. Misalnya di kota A, dia melanggar hak ini, di kota B dia melanggar hak ini. Terus tidak hanya itu, ada juga pemimpin negara, walaupun dia petinggi negara, tapi ia juga melakukan pelanggaran hak. Saya bingung kenapa kok masih aja ada orang yang seperti itu. Padahal apa susahnya sih untuk melakukan hak asasi gitu ya. Dan setelah saya mencari-cari sumber, saya melihat berita, ternyata ada beberapa faktor yang membuat orang tersebut menjadi melanggar hak.
faktor yang pertama itu dari dalam dirinya si para oknum atau si pelaku tersebut. Jadi dia itu menurut saya itu kayak dia kurang sadar akan pentingnya HAM. Jadi dia lebih memilih bersikap yang bisa memenuhi dirinya sendiri, atau bisa dibilang dia bersikap egois. Dia akan meminta orang lain untuk memenuhi haknya, hak si pelaku tersebut. Tetapi setelah itu dia tidak mau membantu orang lain itu untuk terpenuhinya hak orang lain tersebut. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, itu faktor dari luar atau dari negara kita ini. Jadi sistem pemerintahan atau hukum di Indonesia itu masih lemah, penegakan hukumnya itu masih kurang tegas gitu ya. Karena para petinggi-petinggi negara itu misalnya memperlakukan yang si pelaku tadi itu misalkan berdasarkan jabatannya, berdasarkan kekuatannya atau kekuasaannya, dan si pelaku tersebut itu yang dihukum juga menggunakan kekuasaan yang dia miliki. Misalnya yang kerap kali terjadi di Indonesia itu si pelaku yang memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan, dia memiliki harta lebih. Nanti saat dia di sidang, dia akan meminta kayak tolong turunkan hukuman saya dikurangi, tapi dengan cara yang kurang baik, yaitu misalnya menyuap seperti itu. Jadi orang-orang yang memiliki kuasa akan menggunakan kekuasaannya tersebut. Tetapi di sisi lain justru orang-orang yang tidak memiliki kuasa dan menurut saya atau menurut orang-orang lain itu diberita misalkan si pelaku tersebut hanya melakukan perbuatan yang seharusnya mendapat hukuman sedikit saja atau kecil saja, tapi kok dia malah mendapat hukuman yang tinggi ya, yang terlalu berat ya. Padahal si pelaku yang lain di kasus yang lain itu dia memiliki kuasa, tapi kok hukumannya hanya ringan ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang memiliki kekuasaan itu merasa dirinya mempunyai power. Jadi ada upaya-upaya atau usaha yang bisa dilakukan oleh manusia itu supaya setiap manusia itu bisa menjunjung tinggi HAM. Yang biasanya saya lakukan adalah yang sikap pertama itu sikap menghargai dan akan mengakui keberadaan orang lain. Bila saya mengakui keberadaan orang lain, pasti kan berarti saya menghargai adanya dia. Jadi dia akan terpenuhi haknya. Saya akan secara tidak langsung membantu dia untuk memenuhi haknya dia tersebut, dan dia juga akan secara tidak langsung akan memenuhi hak orang lain juga. Jadi akan berantai gitu ya. Jadi dari satu orang ke orang lainnya, dan akan ke semuanya pasti akan memenuhi hak orang lainnya lagi. Kemudian usaha yang lainnya itu saya bisa memberikan edukasi atau memberikan pengajaran dan melakukan sosialisasi kepada orang-orang yang belum memahami atau kurang tahu apa sih itu HAM, dan dia belum mendalaminya secara lebih dalam lagi gitu ya. Selain itu, usaha lainnya saya bisa memberikan aspirasi atau pendapat saya kepada pemerintah. Saya bisa memberikan kritik kepada pemerintah. Misalkan pemerintah di Indonesia ini masih berjalan dengan kurang baik, saya memberikan pendapatnya. Tetapi pendapat saya itu juga diberikan dengan cara yang sopan, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak akan menimbulkan masalah lain. Saya tetap menggunakan bahasa yang baku dan tetap menghargai keberadaan dari pemerintah, supaya pemerintah itu sendiri bisa mau mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dan mereka akan merefleksikannya kembali apa yang masih salah dari jalannya sistem pemerintahan di Indonesia ini. Nah, dengan kita mengetahui faktor-faktor pelanggaran HAM atau yang penyebab dari adanya pelanggaran HAM itu, kita bisa menjadi tahu bahwa setiap manusia itu wajib untuk memenuhi hak manusia lainnya dan harus saling menghindari sikap-sikap yang menjurus kepada pelanggaran HAM tadi. Bila mana manusia mulai sadar dalam dirinya ada keinginan untuk mengetahui apa itu pengertian HAM, sifat-sifat HAM, contoh-contoh sikap yang bisa dilakukan supaya HAM itu bisa terpenuhi, maka demokrasi di Indonesia ini pasti bisa berjalan dengan baik. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk kita mulai membuka mata, bergandengan tangan, dan bersikap peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita. Menjunjung tinggi HAM, menjauhi pelanggaran-pelanggaran HAM dan hukum yang ada di Indonesia. Mari kita bersikap adil kepada setiap insan yang ada di dunia ini demi bersihnya demokrasi yang ada di Indonesia, supaya bisa menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Semangat semuanya! Nah, itu dia pengalaman dan cerita-cerita dari saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa dimengerti dan teman-teman bisa lebih mendalami lagi mengenai HAM, hukum, dan demokrasi yang ada di Indonesia, supaya sistem pemerintahan kita, sistem demokrasi kita itu bisa berjalan dengan baik bila kita bisa saling menghargai dan bisa saling peduli kepada sesama. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan komen dan membagikan video ini kepada teman-teman lainnya. Dadah!